Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di GONC, Gender Online Course LP2M UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada pertemuan kali ini kita berjumpa kembali dengan tema yang sangat menarik, yaitu tentang penelitian responsif gender. Apa itu penelitian responsif gender? Kita akan bahas tuntas dengan Ibu Dr. Hajah Lili Hamidah MSI. Beliau expert di dalam penelitian responsif gender. Siapa dia? Selamat pagi Ibu Lili. Selamat pagi Bu Surya. Alhamdulillah, beliau merupakan Ketua PSGA tahun 2006 sampai 2014, 2 periode. Dan juga beliau merupakan tim fasilitator PUG, PPRG, Pemprov Jawa Timur. Alhamdulillah Ibu Lili, senang sekali bisa bertemu di sini. Selain beliau juga expert dan juga sangat-sangat banyak kesibukan, tetapi beliau tidak melupakan dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada Home Base Magister Komunikasi Penyiaran Islam. Alhamdulillah Bu Lili, sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang sekali pada saat kesibukan yang banyak bisa hadir di dalam GONC. Ya, senang sekali bisa bertemu lagi dengan teman-teman juga di GONC pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Bagaimana kegiatan hari ini? Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah, berseri-seri ya, wajahnya luar biasa ini. Sama dengan Bu Yus ini. Kita sama rupanya ya, sama-sama gender ini. Oke, kalau kita berbicara tentang penelitian responsif gender, yang saat ini sekiranya banyak sekali lah yang namanya perempuan, dari zaman tidak enak sampai zamannya enak, tetap saja menjadi makanan empuk yang sekiranya selalu menjadi objek sasaran yang tidak nyaman. Tetapi dengan adanya penelitian ini, sekiranya kita bisa membuka lah apa itu yang dinamakan dengan penelitian responsif gender. Jadi penelitian responsif gender itu adalah penelitian di mana di dalam penelitian itu peneliti harus memiliki kontribusi untuk melakukan analisis maupun hasilnya itu bisa memberikan kontribusi untuk solusi dari gap gender. Nah, dalam penelitian sendiri, kalau kita bicara penelitian responsif gender, itu berarti bahwa riset tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis gender. Bagaimana mempertimbangkan pengalaman laki-laki dan perempuan, apakah pada aspek sosial, pada aspek ekonomi, pada aspek politik, di berbagai bidang kehidupan. Kenapa? Karena gender sendiri kan cross-cutting isu. Oke, betul. Nah, menarik ya sebenarnya gender itu, karena berada di semua ranah. Tidak hanya di bagian-bagian yang kata orang dulu itu ya hanya berkutat pada domestik, tetapi juga ada politik seperti yang tadi Bu Lili bicarakan, juga ada di ekonomi dan ranah-ranah yang mana gitu ya. Nah, kalau kita berbicara juga dengan penelitian responsif gender, sebenarnya banyak para peneliti itu meneliti tentang perempuan. Nah, apa itu perbedaan dengan penelitian responsif gender dengan hanya penelitian yang memang hanya menyebutkan itu kaum perempuan? Nah, kita mulai dari konsep dasarnya dulu ya. Jadi kalau kita bicara gender itu berarti kita bicara tentang konstruksi sosial budaya di masyarakat yang merupakan dikonstruksi oleh masyarakat terkait dengan pembedaan. Jadi bukan perbedaan tapi pembedaan. Pembedaan ini kan berbeda ya dengan pembedaan. Nah, pembedaan peran tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Ada label kalau gitu ya dari masyarakat yang dibentuk mungkin dikonstruksi oleh masyarakat berdasarkan budayanya. Nah, konstruksi ini kemudian menyebabkan yang disebut sebagai ketidaksetaraan gender, ketidakadilan gender, ketidaksetaraan gender, dan ini terjadi di berbagai ranah kehidupan, apakah di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang sosial dan budaya, peran-peran yang dikonstruksi, pembedaan peran yang dikonstruksi oleh masyarakat antara laki-laki dan perempuan inilah kemudian menyebabkan gap gender atau gender gap, kesenjangan gender. Contoh misalnya dulu gender ini kan bisa berubah dari masa ke masa. Contoh misalnya dulu perempuan itu perannya di ranah domestik, laki-laki di pabrik, sehingga kemudian
perempuan tidak memiliki akses untuk di bidang ekonomi misalnya, atau di bidang politik. Nah, akhirnya apa? Secara ekonomi data menunjukkan perempuan tertinggal. Ini terjadi gap gender. Betul. Nah, itu ekonomi ya? Ekonomi. Betul. Kalau politik juga demikian. Untuk di bidang politik, perempuan tertinggal. Karena dulu politik dianggap ranah atau peran laki-laki. Ini dikonstruksi oleh masyarakat berdasarkan budaya masyarakat. Contohnya. Nah, realitas ini kemudian harus oleh kaum para akademisi harus dilakukan penelitian. Nah, seperti apa? Bagaimana pengalaman laki-laki dan perempuan di berbagai bidang itu? Apakah penelitian ini kemudian memotret, menganalisis ya? Seperti apa sih di bidang politik itu laki-laki dan perempuan, mulai dari statnya, mulai dari kiprahnya, mulai dari aksesnya. Jadi ada beberapa tools untuk melihat gap gender. Kita punya tools Indonesia misalnya dengan Bappenasnya punya tools analisis PAT, gender analisis pathway ya. Atau gap, kita biasanya punya gap. Ini analisis yang digunakan untuk riset, melihat kebijakan dan program yang ada. Apakah kebijakan, program dan kegiatan yang ada di negara kita, di setiap pemerintahan kita itu, atau program-program lain itu sudah responsif gender. Oh, jadi ada tolak ukur yang harus kita berikan ya, untuk melihat bagaimana gender itu di suatu masyarakat. Betul. Nah, menarik ini Bu Lili, kalau kita sudah tahu bahwa pemerintah sendiri sudah ada beberapa kebijakan, tetapi untuk sampai kepada masyarakat, ini fungsi akademisi untuk memberikan satu keterkaitan ya, kesinambungan apa yang diinginkan pemerintah, kebijakan itu, kemudian di lapangan itu seperti apa. Nah, kalau sekarang kita berbicara tentang isu-isu yang menarik dari zaman dulu sampai sekarang, tetaplah isunya ya pernikahan dini, kemudian juga child abuse. Kalau kita berbicara anak-anak, tetapi pastinya itu banyak yang perempuan, anak-anak itu yang menjadi korban. Kemudian juga perdagangan manusia ataupun yang lainnya. Kira-kira di dalam akademi sendiri, apa sih yang paling banyak di dalam objek atau subjek penelitian yang sampai memberikan kekhasan pada penelitian itu sendiri bahwa itu adalah responsif gender? Ya. Di dalam riset akademis itu kan ada analisis ya. Maka penelitian dikatakan responsif gender kalau penelitian itu menggunakan analisis gender, sehingga nanti hasilnya bisa memberikan kontribusi untuk jalan keluar adanya gender gap atau kesenjangan gender. Contoh nih misalnya sekarang kasus pernikahan dini ya, atau kekerasan berbasis gender. Yang sekarang yang lagi tren kekerasan berbasis gender online. Betul, kan banyak ya, KBBO ya. Betul. Nah, ketika seorang akademisi melakukan riset, bagaimana analisisnya itu sudah berperspektif gender belum? Nah, kita melihatnya dari mana? Analisis yang digunakan. Contoh kalau menggunakan gap miliknya Bappenas, pemerintah Indonesia. Kita melihat seperti apa kebijakan pemerintah memberikan akses misalnya. Kan kita kenal APKM ya, analisisnya kalau pathway itu ya. Akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Tetapi banyak analisis gender itu, tidak hanya gap ya. Contoh misalnya ada analisis Moser. Moser melihat kebutuhan strategis dan praktis ya. Kalau kita kaitkan dengan KGBO misalnya, kekerasan berbasis gender online. Kenapa banyak terjadi pada perempuan misalnya ya, pada perempuan? Apakah selama ini perempuan, anak-anak, remaja itu sudah memiliki pengetahuan tentang bagaimana berinteraksi di dunia online? Mereka apa sudah paham? Mereka sudah paham nggak literasi digitalnya gitu ya? Mereka paham nggak budaya-budaya yang selama ini terjadi di dalam interaksi online itu, sehingga mereka tidak tertipu misalnya kayak gitu. Berarti ada kebutuhan strategis yang harus diberikan kepada remaja. Nah, sejauh mana ini sudah diberikan kalau kita menggunakan Moser misalnya? Kalau kebutuhan praktisnya seperti apa? Nah, ternyata kita lihat seringkali kenapa anak-anak itu tertipu, remaja tertipu, karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan interaksi antar lawan jenis di dunia digital. Nah, itulah kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, bahwa kurangnya literasi para remaja untuk bijak di dalam pertemanan di misalnya hasilnya ya, kita dapatkan hasilnya seperti
itu. Artinya apa? Kebutuhan strategis ke depan, ada kontribusi, ada saran atau rekomendasi dari penelitian itu ke depan, maka remaja baik laki-laki maupun perempuan, jika korbannya banyak perempuan, maka harus dikuatkan literasinya bagaimana berinteraksi di dunia digital sehingga mereka tidak menjadi korban. Hasil ini bisa dikontribusikan kepada para pemangku kebijakan. Oke, sudah diberikan lebih tinggi tingkatannya ya. Tadi dari objek dan subjek penelitiannya adalah remaja. Untuk diturunkan menjadi program dan kegiatan yang ini nanti mengurangi gap gender, mengurangi korban kekerasan berbasis gender online, terutama kalau korbannya perempuan, maka bisa mengurangi itu. Itu contohnya misalnya itu. Ini contoh kalau salah kita satu contoh ya. Betul, menarik sekali. Jadi penelitian itu memang bisa memberikan satu perubahan. Ya, kontributif. Betul, kontributif yang mana nanti kita bisa mengangkat, oh ternyata ini memang berbasis gender. Ya, bisa mengurangi gap tadi. Gap gender itu. Jadi persoalan problem gender ini bisa teratasi, dikurangilah minimal. Kan kalau juga pemerintahan juga bisa turut berserta untuk kebijakan kontribusinya itu diberikan kepada berbagai pemangku kebijakan atau pemangku kepentingan ya. Jadi kalau pemerintah tentu yang membuat kebijakan, diantaranya ya yang membuat kebijakan atau mungkin DPR sebagai regulator. Nah, penelitian yang strategis ini artinya menjawab kebutuhan strategis kalau kita bicara satu saja analisis Moser ya. Terkait praktis dan strategis. Ada lagi nanti Harvard. Ada Naila Kabir yang bicara tentang kekuasaan, relasi kekuasaan. Jadi ini analisisnya lebih makro lagi. Jadi tidak hanya sekedar penelitian yang bertema perempuan. Tidak hanya sekedar penelitian yang bertema mengangkat perempuan, tetapi ada kebijakan tersendiri. Ada kontribusi yang diberikan untuk mengurangi persoalan gender dengan memakai perspektif gender. Bagaimana caranya? Menggunakan analisis gender. Wah, luar biasa, baru mengerti nih saya ya. Mungkin teman-teman di luar sana juga baru paham. Jadi tidak semua penelitian yang mengatakan dan memberikan kontribusi perempuan di dalam penelitian itu berbasis responsif gender seperti apa yang dikatakan Bu Lili. Memang persoalan gender yang banyak itu masih persoalan perempuan. Karena itu ada pemberdayaan perempuan. Nah, kenapa masih persoalan perempuan? Karena tadi konstruksi budaya masyarakat kita tentang peran-peran tanggung jawab laki-laki dan perempuan itu masih gender bias. Sehingga data menunjukkan persoalan itu masih banyak persoalan perempuan. Kekerasan pada perempuan. Apa sih penyebabnya kekerasan pada perempuan dan anak misalnya? Karena dianggap perempuan itu nggak memiliki atau sedikit ya power bergainingnya itu atau bergaining posisinya itu agak posisi tawarnya dia daya tawarnya ya. kurang sehingga seringkali rentan menjadi korban. Ini data menunjukkan seperti itu. Tapi ada data menarik. Sekarang itu lulusan perguruan tinggi di bidang pendidikan itu ternyata lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Nah, ini juga persoalan gender. Perlu digali secara kualitatif mengapa anak-anak laki-laki itu nggak atau kurang memiliki motivasi untuk kuliah, mempunyai akses pendidikan yang apakah lebih karena jumlah remaja? Kalau saya kira jumlah tidak, masih belum. Tapi data menunjukkan saat ini dari si pendidikan itu lulusan perguruan tinggi lebih banyak perempuan dari laki-laki. Ini juga persoalan gender. Nah, tapi kalau kita melihat ya secara lebih jauh bahwa perempuan mempunyai pendidikan yang lebih tinggi, tetapi kenapa kok banyak korbannya? Nah, menarik banget ini penelitian pendidikan, banyak perempuan yang semakin tinggi akses pendidikannya jadi korban. Apa itu kesalahannya? Kita harus melihat, jadi analisis juga harus dilakukan. Misalnya nih, dari sisi umur ya, dari segmentasi umur misalnya, umur mereka yang lulus S1 berapa, jumlah laki-laki dan perempuannya berapa, apakah lebih banyak laki-laki atau mereka seimbang? Kalau seimbang berarti masih ada persoalan gender. Kenapa laki-laki tidak termotivasi lulus? Apakah karena mereka dunia kerja banyak menawarkan kerja online sehingga mereka lebih tertarik bekerja daripada kuliah. Nah, ini juga persoalan. Kenapa? Kedepannya karena ilmu tetap penting ya.
tetap penting. Jadi bagaimana memberikan motivasi kepada laki-laki untuk menyelesaikan pendidikan tingginya. Lebih tinggi. Nah, ini contoh misalnya di bidang pendidikan. Kalau tadi kenapa korbannya banyak menjadi perempuan pada konteks kekerasan berbasis gender online dan lain-lain itu ya. Kan kita sering ya. Sekarang banyak sekali kasus-kasus itu ya. Banyak banget. Yang video call online itu ya, kemudian dia akhirnya menjadi ATM-nya, diperas dan lain sebagainya gitu. Wah, menjadi korban. Kan ini ya, semakin tinggi yang namanya informasi digital, semakin tinggi juga. Nah, itu tadi diantaranya karena aspek literasi ya. Oke, betul. Literasi interaksi di dunia online itu seperti apa? Betul. Barangkali perempuan itu pengetahuannya tentang itu masih sedikit, masih belum paham. Masih perlu ditambah lah ya tentang literasinya. Karena itu perlu sekali dilakukan riset dengan analisis tadi itu. Oke, ada beberapa analisis. Ya kita lihat ya sekarang misalnya di media sosialnya antara remaja perempuan dengan laki-laki kita melihat ya bagaimana mereka mempresentasikan dirinya saja. Yang perempuan sukanya apa? Presentasi diri di Instagram misalnya ya. Mungkin lebih suka mempresentasikan bagaimana mereka makan, makanannya, kemudian fashionnya, modelnya, begitu ya. Coba kita bandingkan dengan laki-laki bagaimana mempresentasikan diri mereka di media sosial. Nah, ini kan kemudian kita analisis kenapa seperti itu. Artinya bagaimana untuk mengantisipasi ini, maka perempuan perlu diberikan pengetahuan yang lebih tinggi lagi tentang literasi. Apa sih gunanya misalnya terlalu ekspresif misalnya ya sampai over terlalu over gitu ya. Over sharing lah. Menampakkan sesuatu yang di luar batas lah. Oversharing ya, baperan. Itu kan memancing. Betul. Laki-laki, betul. Nah, ini kali masih analisis laki dan perempuan saja, sehingga kita lihat apa kebutuhan strategisnya perempuan ketika berinteraksi di media sosial, gitu kan, untuk menaikkan posisi tawarnya itu, juga mereka nggak tertipu juga, tidak menjadi korban kekerasan juga gitu. Nah, portofolio perempuan itu juga aksesnya harus lebih elegan lah ya. Kita lihat di medsos itu seperti apa, seperti yang dikatakan Bu Lili tadi. Tidak hanya perempuan, laki-laki juga gitu ya. Tapi memang karena konstruksi budaya kita, kalau laki-laki itu kan terkait dengan kekuasaan, terkait dengan cara mereka berkomunikasi kan begitu ya. Jadi kalau komunikasi mereka karena media sosial kan kaitannya dengan bagaimana ekspresi komunikasi mereka ya. Mereka nggak mau hanya terkait dengan fashion, itu jarang. Tapi aktivitas mereka apa yang mereka lakukan gitu. Tapi kalau kita melihat sekarang ya, kita tahu mungkin ini perlu diadakan juga analisis penelitian untuk berbasis gender ini. Kalau kita lihat Shopee lah, banyak juga laki-laki itu yang menawarkan lipstik perempuan, kemudian menjadi ke banci-bancian, itu juga profesi. Tapi sebenarnya tidak. Ya. Dan mereka juga kadang-kadang menjadi korban. Ya, maksudnya menjadi korban, hostnya. Betul-betul menjadi korban bullying lah di sana. Kak, masa sih Kak ada kumisnya? Masa pakai lipstik kok nggak malu? Nah, mereka dibully terus di situ, tapi mereka enjoy aja seperti itu. Nah, ini mungkin menjadikan sesuatu analisis yang menarik juga bahwa gender ini perlu ditingkatkan literasinya, tetapi juga tidak mengenyampingkan yang namanya apa-apa yang ada di luar sana. Mungkin begitu ya, Bu Lili, karena ketika dunia kita sudah masuk pada dunia digital ya, dunia sudah tidak ada lagi batasan geografis ya. Itu budaya dari mana-mana masuk, sehingga harusnya baik laki-laki maupun perempuan itu ditingkatkan literasinya, terutama bagaimana menguatkan budaya ya, budaya berbasis bangsa kita, dan bagaimana ketimuran juga yang baik gitu ya, juga bagaimana tetap menjaga etika terkait dengan etika-etika yang menjadi nilai-nilai dalam kehidupan kita sehari-hari yang berbasis agama, misalnya etika-etika agama itu harus tetap betul-betul dijaga. Karena apa? Norma dari berbagai negara, bangsa masuk di ranah digital itu. Betul. Standar tidak ada etika batas, tidak ada batas. Standar etika ini kemudian menjadi kabur. Menjadi kabur. Betul. Karena menjadi kabur itu, maka penguatan nilai-nilai berinteraksi di dunia digital yang berbasis pada nilai kebangsaan, nilai agama ini harus dikuatkan baik laki-laki maupun perempuan. Itu menarik ya. Kalau menurut Bu Lilik sendiri, selama ini penelitian itu selalu kita katakan bahwa mereka yang
di daerah tertinggal, kemudian di daerah terpencil akan menjadikan bias gender yang banyak. Nah, menurut Bu Lili sendiri, selama penelitian ini dilakukan tentang responsif gender, apakah di kota-kota besar ini paling banyak atau tetap di kota tertinggal, di kota yang terpencil yang merupakan banyak tentang bias gender atau responsif gender ini harus ditingkatkan? Nah, jadi setiap tempat itu memiliki budaya masing-masing. Karakteristik ya. Karakteristik dan gender itu berbasis pada budaya. Ya, konstruksi budaya kan tentang pembedaan, pembedaan tadi, pembedaan peran, tanggung jawab, karakteristik itu. Yang kemudian ada yang menimbulkan gender problem atau gender isu ya, gender gap, persoalan gender, kekerasan misalnya. Kenapa budaya kita mengkonstruksi laki-laki harus kuat, perempuan itu lemah tidak apa-apa, itu loh yang menjadi rentan contohnya ya. Nah, setiap daerah itu memiliki karakteristik budaya masing-masing sehingga gender itu bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat lain. Maka riset juga harus memperhatikan bagaimana konstruksi budaya di lokalitas atau daerah masing-masing itu. Contoh misalnya, bagaimana budaya di Padang dan di Jawa beda terkait melihat laki-laki dan perempuan. Beda sekali itu kalau kita lihat. Persoalannya apakah ada persoalan gender di sana? Ya, misalnya di bidang ekonomi, apakah ada persoalan gender? Nah, untuk melihat adanya gender gap, gender issue, gender problem, perlu dilakukan analisis tadi. Karena sebenarnya fokus atau tujuan akhir dari gender itu adalah adanya kesetaraan. Kesetaraan itu tidak sama. Tapi kesetaraan budaya berbeda proporsional. Kesetaraan bisa dilakukan dengan jalan keadilan. Jadi prosesnya adil dulu, baru hasilnya setara. Saya contohkan begini. Boleh. Wah, contohnya banyak nih kalau kita lihat. Kalau kita berbicara tentang penelitian, akan lebih menarik kalau kita tahu sebagai data. Dan tapi juga lebih menarik juga bahwa perempuan itu semakin tinggi pendidikannya, semakin juga enjoy untuk dijadikan satu problematika di kehidupan. Bagaimana Bu Lili, kita teruskan? Yang terkait dengan pendidikan perempuan itu tinggi, kemudian menurut saya ya, ketika perempuan itu pendidikannya tinggi, maka dia memiliki pengetahuan lebih banyak, memiliki ilmu yang lebih banyak, sehingga menurut saya dia memiliki daya tawar yang baik juga, tidak rentan menjadi korban. Dia juga kalau sudah paham bagaimana tentang gender, gap gender dan lain sebagainya, saya kira dia tidak akan menjadi korban gitu ya. Dia bisa tahu lah itu. Jadi apakah benar kalau perempuan lebih tinggi itu banyak itu kita lihat kasus gitu. Kasusnya apa dulu, kasuistik, kasusnya apa dulu gitu ya. Karena bagaimanapun salah satu daya tawar perempuan agar dia tidak menjadi korban, dia itu adalah melalui pendidikan. Wah, menarik juga ya. Perempuan tidak menjadi korban itu harus menjadi salah satunya adalah pendidikan. Nah, menurut Bu Lili, pendidikan itu di dalam suatu institusi perguruan tinggi memang sangat perlu rasanya untuk memberikan satu keilmuan tentang mata kuliah gender mungkin. Dulu Bu Lili pernah mengampu untuk mata kuliah gender itu. Apa sih kontribusi bahwa mereka mahasiswa yang sudah paham tentang gender kemudian dijadikan satu penelitian di dalam institusi pendidikan? Lah, respon balik kepada kita itu apa feedbacknya? Jadi mahasiswa ini kan bagian dari sivitas akademik yang mereka sedang berproses menimba ilmu supaya mereka ini kualitas sumber daya manusianya meningkat. Gitu ya. Dalam proses mereka kuliah menempuh ilmu di pendidikan tinggi ini, tentu mereka ini kan berbagai latar belakang ya, berasal dari berbagai latar belakang. Ada yang dari desa, ada yang dari daerah-daerah. Budaya mereka tidak sama dengan kehidupan yang di kota. Maka gender juga penting di minimal ya kontribusinya untuk para mahasiswa itu supaya mereka tahu seperti ini konstruksi budaya itu, seperti ini adanya pembedaan-pembedaan itu, dan supaya mereka tahu agar ini menjadi upaya preventif. Mereka paling tidak mereka tidak menjadi korban dan
yang lebih baik lagi mereka bisa memberikan kontribusi ilmunya itu untuk masyarakat gitu ya. Untuk masyarakat melalui pengabdian dan yang lain. Selain preventif juga mungkin nanti menemukan sesuatu gejala apa di masyarakat yang berkaitan dengan gender, mereka bisa memberikan secara kuratif begitu ya. Mungkin sampai rehabilitatifnya mungkin ya nanti bisa dibawa kemana kan jadi, setiap kabupaten itu sudah ada. Jadi mereka bisa berkontribusi lah. Contoh misalnya kan ada beberapa kasus-kasus yang menyebabkan korban ya, misalnya kekerasan atau yang lainnya, paling tidak mereka juga ikut berkontribusi aktif bagaimana mendampingi, atau yang lebih baik lagi mereka berkontribusi aktif untuk mencegah gitu ya. Itulah yang penting. Preventif itu merupakan hal yang penting diawali dari kita sendiri. Nah, menurut Bu Lili sendiri selama ini penelitian responsif gender ya, kalau Bu Lili lihat di Pemprov Jatim saja, sehingga Pemprov Jatim kemarin kalau enggak keliru ya, saya mendengarkan itu di radio bahwa dikatakan Pemkot Surabaya menerima satu penghargaan bahwa bukan bebas dari pernikahan dini tapi bisa menurunkan angka sekecil-kecilnya. Nah, kalau di dalam penelitian sendiri, apakah data untuk responsif gender ini sudah berbanding lurus atau memang lebih meningkat, dan kontribusi apa kepada pemerintah dan juga kepada perguruan tinggi sendiri? Bagaimana? Ya, kembali lagi kepada gender yang jadi konstruksi budaya ya. Di masyarakat kita perempuan, ada daerah-daerah tertentu yang menganggap perempuan itu semakin menikah lebih awal itu baik. Kenapa? Karena tidak dalam tanda kutip menjadi perawan tua. Ini budaya ya. Ini konstruksi budaya masyarakat tertentu. Perawan tua. Menakutkan itu. Ya, ini konstruksi lagi gitu ya. Nah, di daerah-daerah tertentu ini menjadi budaya. Sehingga kenapa daerah-daerah tertentu yang masih memiliki konstruksi budaya seperti itu, tingkat pernikahan dininya tinggi. Data bisa dilihat, ini berbasis data ya. Data bisa dilihat bagaimana pernikahan dini didasarkan pada konstruksi budaya tadi itu di daerah tertentu ini masih tinggi. Bagaimana kemudian riset itu? Riset itu harus bisa mendapatkan hasil mengapa ya, sebabnya apa? Apa benar hanya karena budaya dalam konteks tadi ya, misalnya misalnya apa seperti itu saja, atau ada hal lain? Yang maka kemudian perspektif gender di sini harus betul-betul dilihat gitu ya, diimplementasikan, diolah dengan metodologi apa begitu ya. Dilihat mengapa budaya ini masih ada, apa yang menyebabkan seperti itu ya. Maka dilihat akses perempuan selama ini bagaimana. Kalau kita mau melihat dari perspektif gap ya, gender analysis pathway misalnya, analisisnya partisipasinya seperti apa, apakah karena perempuan tidak diberikan akses untuk pendidikan, misalnya beasiswanya masih kurang dan lain sebagainya. Harus dicari juga hal lain, atau kita menggunakan analisis lain, misalnya Naila Kabir melihat apa yang menyebabkan gap gender itu terjadi, terutama terkait dengan relasi kekuasaan ya, kebijakan. Nah, mengapa sampai itu terjadi? Saya kira kemudian ini sudah dilakukan oleh pemerintah, sehingga pemerintah bisa menyusun program untuk meminimalisir, mengurangi adanya pernikahan dini ini. Karena sesungguhnya sebenarnya perempuan nikah dini itu bukan karena perempuannya, tapi karena banyak persoalan di sini. Betul. Ada persoalan ekonomi, itu ada persoalan balas jasa juga. Banyak sekali konstruksi yang seperti ini itu sebabnya banyak. Kalau persoalan ekonomi misalnya, maka bagaimana membuka akses, meningkatkan ekonomi perempuan itu, sehingga perempuan punya daya tawar, atau pengetahuan masyarakat di sana seperti apa, mengubah konstruksi itu gitu. Jadi analisis ini digunakan untuk melihat akar persoalan. Yang akar persoalan ini akhirnya dicarikan jalan keluarnya melalui kebijakan, program, dan kegiatan. Contohnya seperti itu. Alhamdulillah, kita sudah tahu banyak tentang penelitian responsif gender. Di dalam suatu permasalahan gender, tidak hanya kita lihat secara parsial problem tersebut, tetapi kita lihat akarnya bagaimana, sehingga nanti pada penelitian itu kita bisa mengangkat akar ini untuk diberikan satu kebijakan kepada pemerintah yang tentunya harus
harus ada kontribusi positif perguruan tinggi, pemerintah, dan juga masyarakat sekitar. Terima kasih Bu Lili sudah hadir di G-on-C yang diadakan oleh LP2M UINSA ini. Semoga kita bisa bertemu kembali, dan harapan kita penelitian yang diadakan nanti membuat satu kontribusi yang luar biasa, tidak hanya kepada pendidikan tinggi, tidak hanya ada kebijakan dari pemerintah, tapi merubah masyarakat untuk menjadi lebih aktif bagaimana gender itu di masyarakat. Terima kasih Bu Lili. Sama-sama. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.